Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hana Maulida Putri, Rea Eridani. Pada kali ini kita ingin membahas terkait pengendalian risiko operasional. Apa sih pengendalian risiko itu? Yaitu permasalahan yang sering terlupakan, yang disebabkan peluang terjadinya risiko tidak dapat langsung diamati secara jelas. Oleh karenanya, diperlukan penerapan manajemen risiko dalam menjalankan suatu aktivitas usaha. Selanjutnya, yaitu terkait pengertian risiko operasional. Risiko operasional atau operational risk adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem, atau adanya problem, baik eksternal maupun internal, yang dapat mempengaruhi operasionalisasi bank. Ini menurut Karim tahun 2010. Nah, risiko operasional ini meliputi risiko kegagalan teknologi, sistem, dan model analisis. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu risiko, yaitu yang pertama, infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan. Berikut kategori risiko operasional. Yang pertama, risiko proses internal. Yang kedua, risiko manusia. Yang ketiga, risiko eksternal. Yang keempat, risiko hukum. Yang kelima, risiko komersial distress. Yang keenam, risiko penarikan. Yang ketujuh, risiko tata kelola. Yang kedelapan, risiko fidusia. Yang kesembilan, risiko transparansi. Yang terakhir, risiko reputasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait penerapan manajemen risiko, yaitu ada 3 metode untuk mengukur risiko operasional yang diusulkan dalam Basel Accord 2 yang harus disesuaikan jika mereka berlaku untuk perbankan syariah. Penggunaan pendapatan kotor sebagai indikator dasar risiko operasional dapat menyesatkan suatu perbankan syariah sepanjang volume transaksi besar dalam komoditas dan penggunaan struktur keuangan meningkatkan risiko operasional yang tidak ditangkap oleh penghasilan bruto. Ini menurut Prasetyo Ningrum tahun 2015. Untuk materi selanjutnya yaitu ada sistem pengendalian risiko. Yaitu kecukupan sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecukupan atas sistem pengendalian internal, termasuk di dalamnya kaji ulang atas kerangka dan proses manajemen risiko oleh satuan kerja yang independen, serta efektivitas pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal dan satuan kerja kepatuhan. Berikutnya itu ada aspek-aspek yang dapat meningkatkan risiko ini dalam perbankan syariah, termasuk risiko penundaan dalam perjanjian non-terikat, murabahah dan istisna, kegagalan sistem kontrol internal untuk mendeteksi dan mengatur kemungkinan masalah dalam proses operasional, dan risiko teknis, biaya dan risiko dalam memonitor perjanjian jenis model, dan risiko lain. Strategi anti-fraud untuk mencegah dan mendeteksi pembuatan fraud dalam Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum sebagai pedoman minimal dalam menerapkan strategi anti fraud di internal bank masing-masing. Bank Indonesia mendefinisikan fraud sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, dan memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank, atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian, atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut surat edaran Bank Indonesia, persyaratan bank untuk membangun setidaknya 4 pilar strategi pengendalian fraud, yaitu salah satunya pencegahan, deteksi fraud, investigasi, pelaporan dan sanksi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut fraud.